Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Ansari. Saya kuliah di STKIP Bima dengan jurusan Ekonomi semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing, Ibu Dewi Ratna Muhlisa SE M Hung, yang mengenai tentang sejarah asal-usul suku Bima dan kebudayaan. Bima adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Suku Bima atau biasa disebut juga suku Dombojo merupakan etnis yang mendiami Kabupaten Bima dan Kota Bima. Suku ini menggunakan bahasa Bojo atau Ngahimbojo. Suku Bima dikabarkan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ada beberapa versi yang mengatakan tentang asal mula kata Bima menjadi suku tersebut. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan Bima berasal dari kata Bismillahirrohmanirrohim. Hal ini karena mayoritas suku Bima beragama Islam. Yang kedua, menurut sebuah legenda, kata Bima berasal dari nama raja pertama suku tersebut, yakni Sang Bima. Nama Bima sebenarnya merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia, sedangkan masyarakat Bima sendiri menyebut dengan kata Bojo. Dalam suku Bima sendiri terdapat dua suku, yaitu suku Donggo dan suku Bojo. Suku Donggo dianggap sebagai orang pertama yang telah mendiami wilayah Bima. Adapun sejarah Bima menurut legenda yang tertulis dalam kitab PO, suku Bima mempunyai 7 pemimpin di setiap daerah yang disebut Cuhi. Pada masa pemberontakan di Majapahit, salah satu dari Pandawa 5, Bima, melarikan diri ke Bima melalui jalur selatan agar tidak ketahuan oleh para pemberontak, lalu berlabuh di Pulau Satonda. Setelah berlabuh, Bima menetap dan menikah dengan salah seorang putri di wilayah tersebut. Hingga memiliki anak, Bima adalah seseorang yang memiliki karakter kasar dan keras, tapi teguh dalam pendirian serta tidak mudah mencurigai orang lain. Karena itulah, para Cuhi mengangkat Bima menjadi raja pertama wilayah tersebut, yang kemudian menjadi daerah yang bernama Bima. Sang Bima dianggap sebagai Raja Bima pertama. Tetapi Bima meminta kepada para Cuhi agar anaknya lah yang diangkat sebagai raja, karena dia akan kembali lagi ke Jawa. Bima menyuruh kedua anaknya untuk memerintah kerajaan Bima, karena Bima berasal dari Jawa, sehingga sebagian bahasa Jawa kuno kadang-kadang masih digunakan sebagai bahasa halus di Bima. Adapun beberapa kepercayaan orang Bima, yaitu mayoritas suku Bima menganut agama Islam dan sebagian kecil menganut agama Kristen dan Hindu. Namun, ada satu kepercayaan yang masih dianut oleh suku Bima yang disebut dengan Pare Nobongi. Pare Nobongi merupakan kepercayaan asli orang Bima yang menganut kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dunia roh yang ditakuti adalah Batara Gangga sebagai dewa yang memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai penguasa. Selain itu juga ada Batara Guru, Bidadari Sakti, Jeneng, Robake, dan Rojim yang ditinggal di pohon atau gunung yang sangat besar dan dipercaya berkuasa untuk mendatangkan penyakit, bencana, dan lainnya. Juga terdapat sebatang pohon besar di Kalate yang dianggap sakti, Murmas, tempat para dewa Gunung Rinjani, tempat tinggal para Batara dan dewi-dewi. Dalam masyarakat Bima, bagi kaum perempuan memiliki pakaian khas, semacam sarung sebagai bawahan. Ada juga yang menggunakan 2 buah sarung yang disebut rimpu.
Rimpu merupakan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Pakaian rimpu adalah pakaian adat khas dari suku Bima yang mendiami wilayah NTB, tepatnya di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Rimpu digambarkan dengan memakai sarung yang melingkar pada kepala, di mana yang terlihat hanya wajah pemakainya. Seorang gadis yang menggunakan 2 lembar kain sarung untuk menutupi tubuhnya, sesuai dengan kaidah menutup aurat menurut agama Islam. Rumah adat suku Bima bernama Umalenge. Umalenge berasal dari kata Uma, yang berarti rumah, dan Lengge yang berarti mengerucut. Rumah tradisional ini adalah bagian dari budaya warisan nenek moyang suku Bima. Bahan utamanya berasal dari kayu, punya 4 tiang, serta atap yang dibentuk dari alang-alang. Rumah tersebut memiliki struktur terbuat dari kayu. Keseluruhan elemennya saling kait-mengait sehingga menjadi kesatuan dan berdiri di atas tiang-tiang. Suku Bima memiliki tarian khas seperti tari Buja Kadanda, tari perang, tarian Kalero, dan masih banyak lagi. Tarian Kalero yang berasal dari daerah Donggo Lama yang merupakan tarian dan nyanyian yang berisi ratapan, pujian, pengharapan, dan penghormatan terhadap arwah. Kesenian lain masyarakat Bima adalah perlombaan balap kuda. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bima atau Ngahimbojo yang termaksud dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia. Bahasa tersebut terdiri dari berbagai dialek, yaitu dialek Bima, Bima Donggo, dan Sangiang. Mata pencaharian utama suku Bima adalah bertani. Suku ini sempat menjadi segitiga emas pertanian bersama Makassar dan Ternate pada zaman Kesultanan. Oleh karena itu, hubungan Bima dan Makassar sangatlah dekat. Karena pada zaman Kesultanan, kedua kerajaan ini saling menikahkan putra dan putri kerajaan masing-masing. Selain bertani, masyarakat Bima juga berladang, berburu, dan berternak kuda yang berukuran kecil tapi kuat. Sejak abad ke-14, kuda Bima telah diekspor ke Pulau Jawa. Tahun 1920, daerah Bima telah menjadi tempat pengembang biakan kuda yang penting. Para wanita suku Bima membuat kerajinan anyaman dari rotan dan daun lontar, juga kain tenunan, tembeng goli yang terkenal.